Sekarang pertanyaannya, siapa ustadz yang menentukan pemimpin itu kafir? Tentunya para ulama yang bisa menentukan pemimpin itu kafir atau tidak. Tidak setiap orang, karena disyaratkan kafir tersebut adalah kufran bawahan. Yaitu kufran bawahan itu kekufuran yang jelas, bukan kekufuran dengan model kelaziman. Ya. Contoh, saya contohkan sederhana. Di Arab Saudi, waktu kerajaan Raja Fahad, sebelum Raja Abdullah, sebelum Malik Salman, Malik Fahad dulu dikafirkan oleh tokoh-tokoh takfiriyin di Saudi. Kenapa? Karena ada bank-bank riba yang dibuka di Arab Saudi. Nah, sekarang mereka mengkafirkan dengan kelaziman. Saya tanya sama antum, orang melakukan riba kafir atau tidak? Tidak kan? Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Orang berzina kafir atau tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Jangan-jangan takfirin. Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Pelaku homoseksual kafir atau tidak? Tidak, kecuali mereka menghalalkan perbuatan tersebut. Homoseksual halal, ini keluar dari Islam. Zina halal, keluar dari Islam. Riba halal, keluar dari Islam. Tapi kalau praktisi riba, praktisi homoseksual, praktisi zina, tidak kafir, meskipun zina 1000 kali. Dosa besar, bahaya, terancam dengan neraka, tapi tidak kafir. Ya. Kemudian tatkala dibuka bank di Arab Saudi, mulailah muncul orang-orang yang mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bank dibuka di Arab Saudi berarti dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Buktinya dikasih izin. Tidaklah dia mengeluarkan izin kecuali dibolehkan, dihalalkan. Dan penghalalan riba berarti apa? Kafir. Ini namanya mengkafirkan dengan apa? Kelaziman. Ini itu tidak benar. Yang dimaksudkan pemimpin kafir itu kafir yang nyata, bukan dengan kelaziman. Contoh, saya mudahkan, kalau saya mau kafirkan pemerintah Indonesia mudah dengan kelaziman. Apa saya bilang? Pemerintah Indonesia dibangun di atas apa? Demokrasi. Demokrasi didukung oleh misalnya oleh presiden. Padahal demokrasi itu bukan hukum apa? Hukum Islam. Berarti dia menolak hukum syariat Islam. Berarti dia memilih hukum dunia. Ya. Nah, kita kafirkan kalau gitu. Dengan kelaziman. Ya. Padahal belum tentu seperti itu. Ya. Belum tentu seperti itu ya. Sebagian orang masuk demokrasi dan dia tahu itu bukan syariat Islam. Dia tahu itu bukan, tapi dia ingin mencari kemaslahatan. Bukan berarti setiap orang yang ikut serta dalam demokrasi berarti dia mencela syariat Islam dan dia menganggap demokrasi lebih baik daripada syariat Al-Quran. Tidak semua orang seperti itu. Seperti kemarin saya dengar juga fatwa, orang yang mencoblos kafir. Subhanallah, ada fatwa seperti itu, mengerikan. Mencoblos dalam pemilu kafir. Kenapa? Mengkafirkan dengan kelaziman. Kenapa? Berarti dia mencoblos, berarti dia mendukung apa? Demokrasi, berarti dia mendukung hukum selain hukum Allah, berarti dia kafir. Wah, ini bahaya seperti ini. Namanya pengkafiran metode MLM. Nah, sampai saya sempat baca orang-orang penjual es atau penjual makanan yang menjual makanan di sekitar gedung DPR, tatkala DPR lagi sidang, itu kafir juga semua. Kenapa? Karena mereka ikut memberi makan kepada orang-orang yang sedang merumuskan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Presidennya kafir, wakil presiden kafir, ketua MPR kafir, wakil MPR kafir, ketua DPR kafir, seluruh anggota DPR kafir, termasuk penjual makanan kepada mereka. Ini namanya pengkafiran dengan apa? MLM. Itu bahaya. Akhirnya ada yang lebih parah lagi, semua PNS kafir. Kalau kita metode MLM gini, kita bisa juga kafir lama-lama. Nanti anda bergaul sama pemerintah, anda tidak tegur, anda berarti ridho, kafir juga anda. Bahaya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mensyaratkan illa antarau kufran bawahan, sampai kau melihat kekufuran yang nyata, bukan kafir dengan pelaziman. Benar-benar dia pindah agama, benar-benar dia mencela hadis Nabi SAW atau mencela ayat Al-Quran, dia tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Nah, itu baru kita bilang dia apa? Kafir. Ini dia sholat, ya. Dia juga haji, dia juga umrah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian kita bilang kafir. Tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Oleh karenanya yang bicarakan masalah ini tidak semua orang, tapi orang yang benar-benar alim, ya, dan perlu ditanyakan kepada para ulama.